Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Sri Ananda dengan NIM 2011102413133 dari kelas 3H Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penilaian status gizi atau PSG langsung dengan metode bioklinis, biokimia, dan biofisik. Yang pertama saya jelaskan adalah penilaian status gizi langsung metode bioklinis. PSG langsung dengan menggunakan metode bioklinis ini adalah melihat status gizi seseorang dengan melihat perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya, adanya ketidakcukupan zat gizi pada beberapa jaringan epital dan dekat dengan kelenjar tiroid. Cara melihatnya yaitu pada diri seseorang melihat tanda atau sign dan gejala yang ditimbulkan. Beberapa tanda yang dapat kita lihat pada tubuh seseorang, pertama, rambut. Rambut itu seperti kusam, kering, tipis, jarang-jarang, mudah rapuh atau rontok, dan flek sign. Kedua, wajah, seperti perubahan warna kulit, moon face atau kondisi wajah yang membengkak secara bertahap hingga menjadi bulat, kering selaput mata, bintik, dan kornea kering. Ketiga, ada mata, seperti serophthalmia, conjunctival infection, dan cornea arcus. Lalu yang keempat ada bibir, seperti luka di sudut bibir, cheilosis atau radang di sudut mulut. Lalu ada yang kelima ada lidah, seperti bengkak, lidah magenta, lidah mentah atau scarlet. Terus ada gigi, seperti karies gigi, erosi, emel, dan pengikisan. Lalu ketujuh gusi, seperti spongy, bleeding gums. Yang kedelapan ada kelenjar, seperti pembesaran tiroid, pembesaran paratoid. Lalu kesembilan ada kulit, seperti serosis, petechiae, dan flaky paint rash. Dan kesepuluh ada kuku, seperti jaringan bawah kulit, sistem tulang dan otot, dan sistem internal. PSG langsung metode bioklinis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti biaya besar, mudah diinterpretasikan, dan peralatan tidak rumit. Lalu kekurangannya tuh juga ada. Nah, seperti gejalanya mirip-mirip, terus gejala klinis tidak bersifat spesifik, dan adanya variasi dalam gejala klinis yang timbul. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan sign atau tanda-tanda. 1. Tanda-tanda atau sign yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi, bisa karena kekurangan salah satu gizi atau lebih yang dibutuhkan tubuh. Lalu kedua, tanda-tanda yang membutuhkan investasi atau penyelidikan lebih lanjut. Tanda-tanda ini mungkin oleh karena gizi salah atau mungkin oleh faktor lain seperti kehidupan di bawah standar, buta huruf, dan lain-lain. Lalu ketiga, ada tanda-tanda yang tidak berkaitan dengan gizi salah walaupun hampir mirip. Tanda-tanda ini dalam diagnosis untuk membedakannya memerlukan keahlian khusus. Ada beberapa contoh pemeriksaan klinis. 1. Seperti apa tanda klinis dari marasmus? Jadi, tanda klinis pada marasmus ditandai dengan pada anak wajah seperti orang tua, kulit terlihat longgar, tulang rusuk tampak terlihat jelas, kulit paha berkeriput, terlihat tulang belakang lebih menonjol, dan kulit di pantat berkeriput. Lalu yang kedua, bagaimana tanda-tanda klinis anak obesitas? Jadi, tanda-tanda klinis anak obesitas itu ada beberapa, yaitu 1. Hiperpigmentasi di daerah kuduk, lipatan ketiak, dan lipatan paha, iritasi dan lecet di daerah lipatan, blondisis atau kaki pengkor, skoliosis atau tulang belakang melengkung, anak berpayudara lebih besar, nafsu makan berlebihan, dan gangguan sistem pernapasan seperti napas pendek, batuk dan mengi, intoleransi aktivitas. Lalu yang kedua saya jelaskan adalah penilaian status gizi langsung dengan metode biokimia. PSG langsung dengan metode biokimia ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan spesimen pada jaringan tubuh secara laboratoris atau menggunakan laboratorium. Pemeriksaan biokimia dilakukan terutama untuk mendeteksi keadaan defisiensi zat gizi subklinikal
Artinya, sudah mengalami kelainan biokimia namun tanpa tanda-tanda atau gejala klinis. Sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi sebelum gejala terdeteksi oleh pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium. Dalam penilaian status gizi dengan cara pemeriksaan secara biokimia, sering memerlukan peralatan yang hanya ada di rumah sakit atau puskesmas, sehingga sulit terjangkau oleh penduduk yang tinggal jauh dari sarana kesehatan. Umumnya, pemeriksaan biokimia digunakan untuk melengkapi metode lain dalam penilaian status gizi. Misalnya, data penilaian konsumsi pangan, klinis dan antropometri telah terkumpul, tetapi dengan adanya data biokimia, masalah gizi yang spesifik agar dapat lebih mudah diidentifikasi. Lalu yang terakhir ada PSG langsung metode biofisik. Penilaian status gizi langsung dengan metode biofisik ini adalah melakukan PSG dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur dalam tubuh. Pemeriksaan metode ini sangat mahal, harus tenaga profesional yang melakukannya. Pemeriksaan biofisik dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, radiologi, kedua, tes fungsi fisik, dan ketiga, tes sitologi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.